Servis gini aja bisa sampai hampir 1 minggu teman-teman ya. Ya maklum kerusakannya itu nggak satu teman-teman ya, banyak. Dan speaker ini aku terima dengan kondisi yang sudah tidak original ya teman-teman. Jadi untuk bawaannya ini apa namanya, kendala awal ya, kendala awal ini dia mati total teman-teman ya. Dan setelah tak buka ternyata dia untuk power supply-nya itu diganti menggunakan trafo teman-teman ya. Ini bekasnya trafo besi ya, yang dimana trafo besi ini sebenarnya sih kurang ya teman-teman buat suplai amplifier Polytron seperti ini ya. Paling tidak kalaupun trafo kecil ya itu 5 ampere kecil teman-teman, paling tidak ya. Nah ini dia pakai bekas speaker aktif yang yang drivernya mono teman-teman, tapi speakernya 2 box gitu ya. Jadi seakan-akan speakernya itu stereo ya. Nah beda dengan Polytron seperti ini yang dimana dia ini klaimnya kan 2 kali sekian watt ya teman-teman. Nah dia menggunakan 2 driver, jadi satu speaker itu satu amplifier teman-teman. Tidak seperti merek-merek yang murah, biasanya satu amplifier itu 2 box ya. Jadi box kanan kiri itu dia handle semua, akhirnya menyebabkan si amplinya itu rata-rata jebol teman-teman finalnya ya, karena kebanyakan beban. Nah kalau dibagi rata seperti ini ya, satu ampli satu rangkaian speaker gitu kan lebih enak ya teman-teman. Dan ini ya untuk kendalanya itu kan mati total teman-teman untuk power supply-nya. Nah ini sudah diganti trafo besi, dan setelah tak cek trafo besinya memang putus karena memang sudah kewalahan ya teman-teman. Trafonya kurang besar. Dan biasanya orang-orang yang punya speaker Polytron ini tuh suka-suka digeber teman-teman ya. Akhirnya ngos-ngosan trafonya dan capek, akhirnya ya tumbang teman-teman ya. Dan di sini untuk PSU bawaannya ini dia mati teman-teman ya bawaannya, dan ada beberapa komponen yang hilang. Seperti di sini ada elko 400 volt, terus di sini ada 2 buah elko. Ini aku perkecil ya teman-teman. Untuk biasanya untuk bawaan biasanya itu 2200, ini aku pakai 1000 seperti di video sebelumnya, biar stabilisasi tegangannya itu lebih bagus. Tidak lambat ya teman-teman, karena si trafo atau si power supply itu harus ngisi elko-nya dulu, baru dipakai ngisi ya. Itu siklusnya biar cepet aja teman-teman ya. Nah terus MOSFET-nya hilang teman-teman ya, MOSFET-nya hilang. Di sini sudah aku ganti ya teman-teman menggunakan tipe MOSFET 10 ampere teman-teman ya. Tapi 10 ampere ini bukan berarti ketika aku ganti MOSFET-nya 10 ampere output power supply-nya bisa 10 ampere, enggak teman-teman ya. Karena kalau ingin menambah daya sebuah power supply SMPS seperti ini, itu dengan hanya kita mengganti MOSFET itu kurang teman-teman ya. Jadi tidak seperti itu cara kerjanya. Nah ini untuk biasanya ini 7N65 ya teman-teman, biasanya MOSFET 7 ampere, ini aku pakai 10 ampere biar lebih awet ya teman-teman. Nah terus setelah aku isi semua aku coba teman-teman ya, dan ternyata dia mati teman-teman. Dan setelah aku coba sampai ganti IC PWM tetap teman-teman, dan akhirnya aku bingung ya. Karena bingung aku cari referensi di internet, ternyata untuk di bagian resistor startupnya ya teman-teman, atau resistor yang berfungsi sebagai suplai IC PWM untuk pertama kali ya, sebelum si trafonya nyala atau MOSFET-nya on, itu si IC PWM ini disuplai menggunakan 3 buah rangkaian resistor ya teman-teman, disusun seri. Biasanya untuk Polytron itu 470 kilo ya teman-teman. Nah ini resistornya pertama-tama aku ganti dengan watt yang sama, dengan nilai hambatan yang sama, akhirnya tetap putus lagi. Ini aku ganti pakai nilai 680 kilo ya teman-teman. Ini yang setengah watt, untuk bawaannya itu sangat kecil, karena memang untuk arus yang di
butuhkan untuk si IC PWM itu sangat kecil ya teman-teman, tidak sampai 50 mA teman-teman, sangat-sangat kecil. Jadi di sini aku rangkai sama seperti bawaannya, yaitu 3 biji ya teman-teman. Nah ini di bagian sini kalau yang tipe ini ya, tipe ini 68B ya, 68B. Nah ini kan kalau beda tipe biasanya kan beda ya teman-teman tata letaknya. Jadi ini resistornya di sini nyempil satu di tengah heatsink ini, terus di samping ini, dan juga di dekat elko kelihatan ini ya teman-teman. Nah ini dekat kapasitor snubber, dan si snubbernya juga kemarin juga trouble teman-teman. Nah ini kapasitornya ini yang seperti ini, biasanya kayak keramik gini ya, kecoklatan atau ke orenan gitu. Nah nilainya 3,3 nano ya teman-teman. Nah ini aku ganti untuk yang fungsinya snubber, dan setelah berhasil nyala normal ya kan, aku coba teman-teman cek sound lah istilahnya ya. Ternyata untuk driver yang sini itu serak teman-teman ya, yang sini. Dan kalau diperhatikan seraknya itu bukan karena final, bukan karena TR biasnya ini ya, ada 148 140 itu bukan teman-teman. Tapi kalau diperhatikan atau renungi ya, seraknya itu biasanya dikarenakan TR input teman-teman, atau TR yang kecil-kecil ini ya, kelihatan ya. Ini biasanya kalau Polytron itu pakainya 10 berapa gitu loh ya. Nah itu coba aku ganti, awal-awal normal teman-teman, tapi setelah tak biarkan nyala gitu ya, bunyi, dia serak kembali. Nah akhirnya aku coba cari referensi lagi di internet untuk mengecek TR inputnya teman-teman ya, TR penguat input ya teman-teman. Nah ini kalau aku buka, jadi TR yang bermasalah itu adalah TR input teman-teman. Nah ini TR transistor di sini. Nah ini kan buat yang ini ya teman-teman, yang ini bukan yang ini. Nah ini TR inputnya ini. Untuk yang sebelahnya ini, itu yang ini teman-teman ya, kecil ini. Nah ini teman-teman bisa ganti pakai sama ya, C1815 teman-teman ya, NPN, BJT NPN. Nah ini juga di sini. Lah untuk konfigurasi kakinya itu seperti ini teman-teman ya, kalau TR SMD itu. Nah seperti itu ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan dengan polaritas kakinya untuk TR pengganti ya. Nah teman-teman bisa pakai semua TR ya teman-teman, yang penting TR-nya itu NPN ya, NPN. Nah, di sini aku pakai C1815 teman-teman. Nah, di sini ya, ini untuk yang ini. Ini untuk TR finalnya normal, TR fase-nya dia normal, TR biasnya juga normal. TR inputnya ini aku ganti teman-teman ya. Sudah aku ganti menggunakan nilai yang sama ya, seperti bawaannya. Nah, itu untuk masalah serak. Terus di sini untuk regulasi tegangan ya, karena di awal tadi kan aku bilang bahwa power supply amplifier ini tuh ya, ini kan udah diganti dengan trafo ya teman-teman. Nah, di sini karena untuk regulasi bawaannya ini bermasalah, terus untuk yang 5 volt juga sudah tidak digunakan. Jadi ini aku babat habis teman-teman di area sini ya teman-teman. Nah di area sini ini aku babat habis, dan aku bikinkan regulator tegangan 12 volt di area sini ya, di dekat ini teman-teman bisa lihat ya. Nah ini regulator transistor dan juga zener ya teman-teman. Nah ini zenernya 12 volt. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini aku ngatur arusnya teman-teman, arus yang keluar ke TR. Ini karena semakin besar arus yang masuk ke basis, maka kolektor emitor arusnya akan besar ya teman-teman. Nah, untuk tegangan
outputnya juga lebih presisi teman-teman ya, bisa 12 volt tepat, kadang 12 volt kurang dikit, biasanya sekisaran 11,9 lah ya, nyerempet-nyerempet dikit itu. Cuman nanti efeknya TR-nya itu cepet panas teman-teman. Nah, jadi teman-teman pinter-pinter teman-teman lah buat nyocokin ya teman-teman. Terus untuk driver ya, kembali lagi ini aku tadi kelupaan untuk memberitahu ke teman-teman. Di sini ada resistor 10 kilo yang terseri dengan dioda 1 ampere di ini ya. Ada yang 2 biji di sini, ada 2 biji itu. Ya, bukan yang di tengah-tengah sini, tapi yang ini yang itu kelihatan ya. Nah, itu di situ ada resistor 10 kilo teman-teman. Nah, ini sudah berubah warna ya teman-teman, walaupun nilainya masih sekisaran 10 kilo. Tapi warnanya berubah teman-teman, agak sedikit kehitaman teman-teman ya. Nah, ini aku ganti menggunakan resistor 1 watt ya, 1 watt, 1,5 lah mungkin ya, karena kalau dilihat dari ukurannya itu seperti ini ya. Cuman untuk nilainya dia adalah 15 kilo teman-teman. Nah, ini biar TR inputnya lebih dingin ya, dan resistornya juga lebih dingin teman-teman, dan lebih awet ya. Nah, ini resistor berfungsi untuk mengatur tegangan ke kaki basis ya teman-teman. Untuk TR kecil-kecilnya, TR inputnya biasanya di sini ada TR satu lagi ya teman-teman, biasanya ada 3 TR PNP. Nah, itu satunya adalah regulator teman-teman. Nah, itu biasanya kalau teman-teman ikuti modif-modif di internet, TR ini tuh biasanya diganti dengan resistor 12 kilo teman-teman ya, biasanya ya. Nah, ini aku nggak begitu mengikuti modif-modif aneh-aneh teman-teman ya. Jadi ini tetap aku jadikan bawaan aja. Cuman sedikit aku modifikasi di bagian yang setidaknya kalau kita ganti, kita modif itu jauh lebih baik teman-teman ya. Nah, ini salah satunya adalah resistor 10 kilo ini diganti dengan watt yang lebih besar teman-teman, biar resistornya lebih dingin dan juga untuk TR-nya lebih awet ya teman-teman. Tapi mungkin tetap bakal lebih awet teman-teman, karena outputnya 30 volt ya teman-teman. Dan ini tinggal dirakit saja teman-teman ya. Dan untuk MP3 di atas ya, itu dia juga sudah diganti menggunakan modul MP3 pasaran ya teman-teman ya, pasaran yang ada suara mbak-mbaknya itu biasanya, atau yang terkenal karena noise-nya itu ya teman-teman. Nah, cuman ini yang ganti dulu itu dia pakai yang minim noise teman-teman ya. Aku hafal mereknya itu yang cukup minim noise. Cuman dia untuk yang varian ini tuh dia tetap noise teman-teman, tapi ketika dia digunakan pada model USB ya teman-teman, nah itu dia sedikit noise. Untuk Bluetooth, untuk yang lainnya dia normal teman-teman, bersih. Untuk USB saja yang dia sedikit noise. Nah, biar nggak noise teman-teman, aku kasih saran buat mengganti IC regulatornya yang 5 volt itu menjadi yang 5 volt yang biasa ya teman-teman, yang ada di pasaran. Itu kan dia bisa sampai 1 ampere lebih ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk IC bawaannya itu dia kalau nggak salah maksimalnya adalah 1/2 ampere saja teman-teman. Nah, ini ketika dikasih USB itu mungkin setrumnya atau tegangan suplainya itu akan terbagi teman-teman. Jadi dia menyuplai IC utamanya, CPU-nya, dan juga menyuplai sebuah card reader atau flash disk teman-teman. Nah, ini kan tambah beban ya teman-teman. Nah, ini kalau bisa ya diganti teman-teman ya. Aku kadang kalau tak pakai sendiri itu tak ganti teman-teman ya. Tapi kalau yang mereknya sama tapi yang bukan varian yang ini, itu dia minim noise teman-teman. Harganya kalau di daerahku itu sekitaran 40.000 teman-teman. Nah, itu dia kalau yang
Ini kan varian yang ada recordnya teman-teman. Nah, aku biasanya pakai yang tidak ada mode recordnya teman-teman. Nah, itu dia lebih minim noise teman-teman ya. Dan mungkin segini aja untuk video berbagi cerita kali ini ya tentang speaker Polytron. Jadi kalau kerusakan ya seperti itu tadilah teman-teman ya. Kalau nanti ada yang kurang atau ada yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Dan siap ketemu lagi di lain video.